Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam rangkaian ibadah Pekan Pentakosta. Karena Tuhanlah yang memanggil kita untuk bisa berkumpul secara online saat ini. Marilah saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami jemaat-Mu berkumpul saat ini untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah Pekan Doa Pentakosta. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah ini, serta biarlah Roh Kudus membimbing jalannya ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan sebuah lagu. Firman-Mu pelita. Firman-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama-sama pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kita mengisi Pekan Pentakosta pada saat ini. Dan firman Tuhan pada peringatan Pekan Pentakosta pada saat ini telah disiapkan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai dengan 11. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengar sabda firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan kami mengucapkan syukur untuk begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir, melingkupi hati, pikiran, juga telinga kami. Supaya firman yang akan kami renungkan juga akan kami dengarkan bersama pada hari ini, betul-betul tertanam di dalam hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 dan sampai 11 yang demikian sabda firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau mendengarkan, membaca, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mengalami persoalan, kemudian berpikir, atau kemudian bertanya, di manakah Allah ketika persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini berlangsung? Ada kalanya saya juga pernah berbuat demikian. Ketika ada persoalan yang besar, ketika ada pergumulan yang terjadi dalam kehidupan saya pernah berpikir, di mana Tuhan ketika persoalan itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi?
Dan masih banyak pikiran-pikiran yang saya pikirkan di dalam kepala saya, seolah-olah mempertanyakan di mana eksistensi Tuhan. Ketika pergumulan itu semakin hari semakin menghimpit kehidupan saya. Saya merasa sendiri, saya merasa Tuhan itu tidak bersama-sama dengan saya. Sehingga pertanyaan di mana Tuhan dan mengapa Tuhan tidak melakukan ini dan itu bermunculan dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Atau mungkin apa yang saya alami itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun, ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam kehidupan saya, tetapi ada kalanya kemudian saya menemukan jawaban sendiri. Bahwa ternyata Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan itu ternyata tidak pernah jauh dari kehidupan saya. Dan bahwa Tuhan itu selalu tinggal di dalam kehidupan saya. Bahkan sebelum persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan itu sudah menciptakan saya sebagaimana adanya dan itu semua terjadi memang atas kehendak dari Tuhan. Agaknya persoalan demikian itu adalah persoalan yang sering terjadi, sering bermunculan di dalam kehidupan kita. Kita mempertanyakan keberadaan Allah dan menuntut jawaban Allah. Supaya Tuhan itu mau menolong kita. Bahwa Tuhan itu segera, Tuhan itu langsung ada menolong kita melewati pergumulan yang saat itu kita rasakan. Nah, namun Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus kembali mengingatkan saya dan panjenengan semua bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita berbagai macam karunia. Bahwa roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, yang di dalam roh itu timbul karunia-karunia yang ada pada diri kita. Namun pertanyaannya saat ini adalah, apakah kita sebagai manusia mau memunculkan karunia yang sudah Tuhan berikan itu atau tidak? Mau mengembangkan karunia itu atau tidak? Atau jangan-jangan kita sebagai manusia pasif saja, hanya maunya menerima dari Tuhan saja, tanpa mau berusaha lebih dan lebih. Ketika kita memiliki persoalan di dalam kehidupan kita, baik kita berdoa memang kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa. Tetapi apakah itu cukup Bapak, Ibu, dan Saudara? Tuhan itu juga menginginkan kita untuk berbuat. Tidak hanya sekedar berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan menginginkan saya dan panjenengan itu juga mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan maksimal. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini bermacam-macam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Setiap orang itu memiliki karunianya yang berbeda-beda. Mungkin karunia yang Tuhan berikan kepada saya itu berbeda dengan yang Tuhan berikan kepada panjenengan. Tetapi karunia itu memang harus terus kita asah. Karunia itu harus terus kita kerjakan. Supaya karunia itu semakin tajam.
karunia itu semakin memberkati saya dan juga memberkati banyak orang yang ada di keliling saya. Memberkati panjenengan dan juga memberkati orang-orang yang ada di sekeliling Bapak, Ibu, dan Saudara. Kuncinya adalah mau tidak kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita terus mempergunakan, kita terus mengasah karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Jadi berdoa memohon kepada Tuhan itu memanglah tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kita pun juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan bagian kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memakai dan juga mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita menjadi tangan kasih Allah untuk semakin memberkati orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami. Tuhan telah memberikan kami begitu banyak karunia. Namun terkadang kami sebagai manusia enggan untuk menggunakan karunia itu untuk menolong orang di sekeliling kami atau menolong diri kami sendiri melewati persoalan-persoalan yang terjadi. Namun Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, melalui pengajaran yang diberikan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, kembali kami juga diingatkan bahwa kami sebagai manusia harus mau mengasah, harus mau mempergunakan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk kami terapkan, untuk kami tindakkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya semakin banyak orang yang terberkati dengan keberadaan kami. Ya Tuhan, di Pekan Pentakosta ini kami betul-betul menyadari keberadaan kami sebagai manusia, bahwa kami adalah manusia yang lemah tanpa berkat karunia dari Engkau. Tanpa penyertaan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami adalah manusia yang tidak dapat melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk terus tinggal di dalam diri kami, supaya kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyerahkan keberadaan kami sebagai manusia, supaya kehidupan kami semakin Engkau pakai dan pakai untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, jika terkadang kami masih lalai. Ampuni kami jika terkadang kami masih melakukan dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memohon ampun ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.